Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kajian rahmatan lil alamin Masjid At-Taqwa Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui sebuah forum yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, insyaallah kajian kita berkaitan dengan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan bil ilm, dengan ilmu. Kenapa kok topik ini menjadi penting untuk kita coba angkat pada sore hari ini? Misalnya kalau kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari yang merupakan ashahul kitab ba'da Quran Al-Karim, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya itu membuat babnya itu judulnya Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amali, bab tentang ilmu sebelum kita berkata dan berbuat. Oleh sebab itu ilmu itu sangat penting berkaitan dengan bagaimana kita melakukan ibadah. Karena suatu ibadah itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terhimpun dua syarat. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan ada dua syarat yang mana ibadah kita bisa diterima. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Ibadah itu harus dilakukan berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya niat, yang mana niat ini harus lillahi ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah manusia itu diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada apa? Allah. Sehingga kita sejak kecil hafal ayat yang menyatakan bahwasanya kenapa Allah menciptakan kita di dunia. Yaitu ayatnya yang sering kita hafal apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya niat ini. Dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadah kita kepada Allah? Mukhlisina lahuddin, berbicara tentang pentingnya niat
dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab dan kita sudah hafal semuanya, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu apa Pak? Biniyat wa innama likulli imri'in apa? Ma dawa. Sesungguhnya amal itu ditentukan apa? Niat. Dan setiap orang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa? Niatnya. Oleh sebab itu niat bagian yang paling penting supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu muwafaqah atau mutaba'ah. Ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah kita, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, harus mengikuti apa yang diajarkan dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Kalau jenengan sholat itu, sholatnya supaya bisa diterima, ikut gaya atau versi sholatnya siapa? Pak Bu. Harus mengikuti gaya dan versinya sholatnya apa? Nabi. Betapa pentingnya sholat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan shollu kama ra'aitumuni apa? Usolli. Sallu. Ini kata kerja perintah. Fi'lul amri, imperatif. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu apa Pak Bu? Wajib. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan kita sholat. Bagaimana tata cara kita sholat? Kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana engkau melihat aku apa? Sholat. Menunjukkan bahwasanya ibadah supaya diterima itu harus muwafaqah sesuai dengan sunnah, mutaba'ah mengikuti petunjuk Nabi. Oleh sebab itu puasa yang nanti kita akan lakukan itu juga harus sesuai dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan tata cara apa? Puasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, puasa sebagaimana yang sudah kita pahami, ibadah yang sifatnya itu imsakiyah. Imsakiyah itu apa? Menahan diri. Atau ibadah yang sifatnya at-tarkiyah, meninggalkan apa? Sesuatu. Iya atau enggak Pak Bu? Kalau kita coba analisa ya, ibadah itu bisa juga kita lihat ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah itu ibadah apa? Fisik. Ada ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya apa? Finansial atau harta. Contoh ibadah badaniyah itu apa Pak Bu? Sholat, ibadah yang berkaitan dengan fisik. Puasa juga bisa dimasukkan ibadah apa? Badaniyah. Tapi ibadah juga ada yang sifatnya maliyah, yaitu mengeluarkan sebagian apa? Harta. Jenengan apa Pak Bu? Zakat. Ketika hartanya sudah sampai nisab, wajib apa? Dikeluarkan apa? Zakatnya. Kemudian ada sedekah. Sedekah itu apa? Mengeluarkan harta tapi tidak harus mengikuti apa Pak? Nisab. Enggak ada nisabnya. Yaitu jenengan apa Pak? Menyisihkan hartanya lillahi ta'ala. Itu apa? Sedekah. Ada infak. Infak itu wajib, tapi kadarnya tidak ditentukan. Ini ibadah yang sifatnya maliyah, ibadah apa? Finansial. Ada ibadah yang bagaimana Pak Bu kalau kita bicara tentang haji? Jenengan mau berangkat haji itu butuh apa Pak Bu? Kekuatan apa? Paling enggak ada 2 kekuatan sehingga kita bisa berangkat apa? Haji. Yang pertama kekuatan apa Pak? Apa Bu? Mesti Bapak Ibu ini mikir bondo dhisik.
Aku di duit atau gak? Iya nek daftar apa? Kaji. Tapi ternyata Pak Bu, meskipun finansial, uang itu sangat penting untuk supaya kita bisa melakukan apa? Haji. Tapi banyak orang yang mungkin hartanya melimpah, tapi sama Allah Subhanahu wa taala dikasih ujian, fisiknya tidak apa? Tidak kuat. Dia punya penyakit. Oleh sebab itu jenengan yang memiliki kesehatan fisik itu sangat berharga. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Orang haji itu harus membutuhkan dua kekuatan. Kekuatan fisik dan kekuatan apa? Finansial atau harta. Sehingga haji itu ibadah yang menggabungkan dua kekuatan. Sehingga bisa kita katakan al-ibadah al-badaniyah wal ibadah apa? Maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan harta dan juga dengan fisik. Kemudian ibadah puasa. Ibadah puasa itu kalau kita lihat, ibadah juga bisa kita lihat di sisi yang lain. Ada al-ibadah al-fi'liyah, ibadah yang berupa perbuatan. Dengan sholat itu fi'liyah, Pak. Kemudian apa? Haji fi'liyah. Fi'liyah itu melakukan apa? Perbuatan. Kalau jenengan sholat ada apa Pak? Rukun, ada sunnah. Arkanus sholah, rukun sholat. Misalnya apa Pak Bu? Apa? Takbiratul ihram itu rukun. Baca al-fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tapi ada yang sunnah. Sunnah itu contohnya apa? Doa iftitah. Dengan doa iftitahnya wajah tu atau Allahumma ba'id Pak Bu. Kabirah. Boleh semuanya. Lah kok boleh semuanya? Allahumma ba'id sahih muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Wajah tu sahih rawahu Muslimun. Hadisnya riwayat Imam Muslim an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahih atau enggak Pak Bu? Sahih rawahu Tirmidzi an Ibnu Umar. Riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. Semuanya boleh dilakukan. Tapi hukumnya apa? Hukumnya apa Pak Bu? Sunnah. Sehingga sholat itu aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan apa? Salam. Sehingga sholat termasuk ibadah fi'liyah, berupa perbuatan. Termasuk niat, itu perbuatan atau enggak Pak Bu? Perbuatan, tapi perbuatan apa? Hati. Maka sholat itu kalau enggak dia perbuatan fisik, ucapan, kemudian apa Pak? Perbuatan hati, tapi hanya niat. Sholat di batin enggak bisa Pak Bu. Sholat itu harus diucapkan. Yang di batin cukup niat. Oke ya. Sekarang puasa. Puasa itu ibadah yang bagaimana? Yang dia ibadah imsakiyah atau tarkiyah. Jenengan meninggalkan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu. Lah kok bisa? Kalau jenengan melakukan puasa, apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa? Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Coba saya dikasih tahu, apa? Makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, menghubungan suami istri. Makan dan minum halal atau haram Pak? Hukum asalnya halal. Halal. Al-Quran bilang apa? Wa kulu washrabu. Kita suruh makan, suruh apa? Minum. Kemudian melakukan hubungan suami istri halal atau haram Pak?
Halal atau haram, Pak? Ibadah atau enggak, Pak itu? Ibadah, Pak itu. Ibadah. Sesuatu yang mubah, yang halal kita tinggalkan. Itulah yang disebut dengan puasa. Sehingga puasa itu al-ibadah al-imsakiyah. Ibadah yang berupa apa? Menahan diri. Sehingga makna as-saum atau asyam lughatan itu al-imsaku anisyai. Yang dimaksud puasa itu secara bahasa apa? Menahan diri dari sesuatu. Maksudnya apa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, waktunya dari terbit fajar sampai apa? Terbenam matahari. Tapi karena ini ibadah, Pak Bu, harus disertai niat. Kalau ibu-ibunya, karena ibu-ibunya itu suka makan enak, Pak, akhirnya gemuk atau enggak, Bu? Gemuk. Bagaimana cara menurunkan berat badan? Melakukan diet. Sehingga dia puasa tapi niatnya apa, Pak? Supaya berat badannya turun. Tapi tidak ada niat untuk puasa. Lillahi ta'ala. Sah atau enggak? Dapat pahala atau enggak, Bu? Tidak. Tapi puasa yang kita lakukan itu memang lillahi ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kita coba sekarang bahas bagaimana sejarah puasa atau historitas puasa di dalam Islam. Saya bacakan sebuah kitab yang cukup terkenal di masyarakat, yaitu Fathul Mu'in. Kitab yang umum dikaji di pondok pesantren tradisional, Pak, mengikuti mazhab Syafi'i. Di sana dikatakan wa furido fi Sya'ban, wa furido lan den farduake apa poso fi Sya'ban ing dalem wulan Sya'ban. Berarti puasa itu difardukan di bulan apa, Pak Bu? Sya'ban. Di bulan apa? Sya'ban. Sing wong Jawa nyebut sasi napa, Pak Bu? Ruwah. Kok ruwah kenapa? Itu ada sejarahnya panjang, Pak. Ruwah itu dihubungkan dengan arwah karena kirim apa, Pak? Doa. Tapi kita tidak semacam itu ya. Kita mendoakan, bukan kirim doa. Di Hadramaut, Pak. Hadramaut itu Yaman. Ada tradisi ziarah Nabi Hud. Itu dilakukan di bulan Sya'ban atau Ruwah. Itu ya. Di Indonesia, kenapa kok disebut Ruwah? Ada yang mengatakan itu berasal dari tradisi Yaman. Ada yang mengatakan ini tradisi Jawa yang diislami sesikan. Sehingga ada sadranan. Sadranan itu apa, Pak Bu? Ada yang mengatakan sadranan itu dari kata sodron apa itu orang Jawa? Maksudnya gila, Pak. Kenapa orang kok menyembah apa, Pak? Pohon, ngasih sesaji ke pohon. Tapi diislamisasikan sama Kiai Jawa. Ini yang dulu buat sesaji pohon di apa, Pak? Diislamisasikan. Akhirnya bancaan, sebagian tempat masih ada bancaan di kuburan. Tapi kita enggak loh, Pak. Saya hanya menjelaskan saja loh, gitu. Itu beberapa tradisi yang apa, Pak? Di masyarakat digunakan untuk menyambut apa? Ramadan. Terus itu dirubah menjadi ziarah kubur. Bersih kuburan di bulan apa, Pak? Syuro, menjelang apa? Ramadan. Tapi kalau kita ziarah kubur itu tidak ada masalah, Pak. Itu perintah apa? Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazu ruha. Terus dikatakan fa innaha tudzakirul akhirata. Nabi dulu memang pernah
melarang ziarah kubur, kemudian Nabi apa? Diizinkan untuk ziarah kubur. Kemudian Nabi mengatakan fa innaha tudzakirul akhirata, karena ziarah kubur itu mengingatkan atas kematian. Oleh sebab itu ziarah kubur itu boleh, tapi tidak harus dikhususkan di bulan apa? Apa Pak Bu? Rawah. Kapan pun boleh, kapan pun boleh. Cumanya ibu-ibunya nggak boleh jadi aktivis ziarah kubur Bu. Tiap hari ziarah kubur. Itu bermasalah Bu. Bermasalah bagi siapa? Bapaknya yang ada di depan-depan ini. Ibunya kemana? Lagi ziarah kubur. Yuk gak kopen Bu, bapaknya sini ngarep-ngarep ya. Lesu. Yang kedua, nih wanita itu sering ziarah kubur secara psikologi akan terganggu gitu. Kenapa? Bawaannya ibu-ibu kalau ziarah kubur itu apa Bu? Apa Bu? Coba dijawab keras Bu. Belum puasa kok lemes toh? Hah? Nangis Pak katanya. Saya cuma tanya, ternyata ibu-ibunya ngaku sendiri. Wanita itu suka apa Pak? Aku rawani Pak, nanti habis ngaji. Nah itu. Oleh sebab itu Nabi bilang, ada di hadisnya dikatakan la'ana Rasulullah SAW zawarati al-kubur. Nabi itu melarang wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Sehingga wanita itu boleh Bu ziarah kubur, tapi tidak harus sering. Kalau sering-sering jadi enggak baik. Tapi Bu boleh. Doa ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi, assalamualaikum ya ahla diyar. Itu hadis apa Pak Bu? Hadis Aisyah itu. Ketika Nabi itu apa Pak Bu? Nginap di rumahnya Aisyah. Nek bahasane bapake gilirane Aisyah. Mbah gilirane apa Pak? Aku ora paham. Ternyata Pak Aisyah itu kan cantik Pak. Tapi Nabi tiap malam malah pergi ke Baqi itu. Dikejar sama Aisyah, apa Nabi ini mau pindah ke yang lainnya loh. Pindah yang ke lainnya itu apa saya juga enggak tahu Pak. Ternyata Pak, Nabi malah masuk ke kuburan Baqi gitu. Sehingga kita mendapatkan doa bagaimana cara ziarah kubur itu dari Aisyah itu. Itu tradisi di masyarakat. Kemudian juga ada Nisfu Sya'ban kemarin bikin apa Pak Bu? Semangat kabeh, ketoke padha kupatan kabeh. Bikin kupat, ini tradisi Pak. Tradisi. Selama itu tradisi tapi tidak diritualkan dengan cara tertentu ya tidak apa-apa. Kupatan itu mengandung nilai filosofi. Apa nilai filosofi kupatan Pak Bu? Hah? Kupatan ini jere ngaku lepat. Enek sing muni apa Pak? Orang yang puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, kan di hadisnya apa Pak? Kana kasiyamit jahri, kayak puasa setahun. Bagaimana? Ramadan itu kan 30 hari. 30 kali 10. Karena kaidah cara menghitung pahala manja bil hasanati falau asyru apa? Amthali. Setiap kebaikan akan digandakan 10 kali lipat. Berarti 30 kali 10 300. Syawalan 6 hari sama dengan berapa Pak? 6 kali 10 60. 360 berarti setahun. Makanya kalau orang sudah Ramadan kemudian kupatan Syawal Pak, itu sudah kafatan. Kafatan itu apa? Sempurna. Makanya kafatan jadi kupatan. itu di Jawa Pak, cara memaknai apa? Kupatan. Ada yang mengatakan kupatan itu laku papat. Apa Pak laku papat itu? Lebaran, terus apa Pak? Leburan, maksudnya dosanya diampuni. Laburan, labur mah itu, ngelabur itu. Warnanya apa? Putih. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min
Terus luberan. Meluber itu apa Pak? Sharing, berbagi. Tapi itu masyarakat Jawa atau umat Islam yang ada di Jawa dalam menyambut apa? Ramadan. Tapi kita menganggapnya hanya budaya. Makanya jenengan kupatan yuk, nek dianggap budaya saja nggak apa-apa Pak. Tapi nek dianggap sebagai bagian agama ya tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah apa? Kupatan. Wa furidu fi Sya'ban. Berarti puasa itu difardukan di bulan Sya'ban. Fi sana atsaniyah minal hijrah. Di tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Berarti kalau kita simpulkan Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Nabi itu melakukan puasa semasa hidupnya berapa kali? Berapa kali Ramadan, Pak, Bu? 9 kali Ramadan. 9 kali apa? Ramadan. Kok bisa? Dalam sirah nabawiyah Nabi itu semasa hidupnya melakukan dakwah berapa tahun Pak, Bu? 23 tahun. Fase dakwahnya Nabi itu dibagi menjadi 2. Ada fatrah apa Pak? Makkiyah, ketika Nabi berada di Mekah. Ada fatrah madaniyah ketika Nabi di Madinah. Nabi dakwah di Mekah itu berapa tahun Pak? 13 tahun. Di Madinah itu 10 tahun. Kalau di Madinah 10 tahun, oleh sebab itu puasa Nabi itu berapa tahun Pak? Ini kan difardukan di tahun kedua. Berarti 10 dikurangi 1. Menjadi berapa Pak, Bu? 9 kali Ramadan. Dari 9 Ramadan itu Nabi melakukan puasa 29 hari itu 8 kali. Hanya 1 kali Nabi melakukan puasa 30 atau genap. Berarti sering apa Pak, Bu? Ganjil. Soalnya apa? Soalnya bulan dalam kalender Hijriah atau yang dinyatakan Nabi bulan itu apa Pak? Tis'un wa ishrun, kadang 29, kadang itu salafun atau 30. Dan kita insya Allah puasa berapa hari Pak? 30 atau 29? Apa Pak? Mesti bingung ini jenengan. Nah, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan apa? 29. Suka mana Pak, Bu? Antara 29 dengan 30? Kira-kira pahalanya sama atau enggak? Orang puasa 29 sampai 30 Pak? Sama ya. Kenapa? Karena kita enggak menentukan apa? Enggak bisa menentukan apa Pak? Jumlah bilangan hari, apakah 29 atau 30. Nah kalau kita lihat ya, puasa Ramadan, 1 Ramadan itu berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal dan juga KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, itu Sabtu Pahing 1 Maret 2025 gitu. 1 Ramadan jatuh Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Tapi yang mungkin jenengan agak bingung gitu, Idul Fitrinya itu Ahad Legi tanggal 30 Maret atau Senin Pahing tanggal 31 Maret. Padahal di flyer di sini itu, flyer kajian itu, saya baca Pak itu, ada tanggal 1 sampai berapa Pak? 30 Maret. Berarti berapa? 29 hari. Kok tiba-tiba ada maklumat yang mengatakan berapa Pak?
bahwasanya satu Syawal atau Idul Fitri itu jatuh Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025. Itu maksudnya apa gitu? Padahal jenengan sudah suka kalau kita hanya puasa 29 hari. Kok sekarang jadi 30? Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Saya coba sampaikan singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Jadi flyernya jenengan yang sudah beredar kemana-mana Pak, itu berdasarkan KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal, atau At-Taqwim Al-Hijri Al-Alami Al-Ahadi. Dan secara umum di beberapa sekolah juga sudah apa Pak, kalendernya dicetak mengikuti KHGT. Tapi untuk Ramadan tahun ini KHGT itu belum bisa ditanfid. Sehingga kita insya Allah masih menggunakan apa Pak Bu? Hisab hakiki wujudul hilal. Yang mana harus memenuhi 3 kriteria Pak. Yang pertama apa? Adanya konjungsi atau ijtima. Itu menarik Pak itu. Karena dalam bulan Hijriah tiap akhir bulan yaitu tanggal 29 itu terjadi apa? Ijtima. Bulan dan matahari itu berada di dalam satu garis. Itu yang disebut apa Pak? Ijtima. Yang kedua, ijtimanya itu qoblal ghurub. Yaitu sebelum matahari apa? Terbenam. Yang ketiga, ketika matahari itu terbenam, bulan sudah berada di atas ufuk, sehingga piringan bulan bagian atas itu kelihatan. Itu yang dimaksud kriteria wujudul hilal. Kriteria apa Pak Bu? Wujudul hilal. Nah, dalam hisab Syawal 1446 Hijriah Pak, ijtima jelang Syawal pukul 17:59 menit 51 detik WIB. Ini terjadi Sabtu Kliwon 29 Ramadan 29 Maret 2025. Berarti sudah terjadi ijtima atau belum? Sudah. Tapi ijtimanya kapan? Jam 5 sore lebih 59 apa Pak Bu? Menit. Terus tinggi bulan saat matahari terbenam itu min 0 derajat 59 menit 04 detik. Artinya hilal belum wujud. Karena hilal belum wujud, maka yang dilakukan apa Pak Bu? Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi. Puasa itu dengan melihat hilal, berbuka atau lebaran juga dengan melihat apa? Hilal. Tapi bagaimana kalau mendung? Fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau ada mendung suruh melakukan istiqmal. Istiqmal itu apa? Menggenapkan usia bulan dari 29 menjadi 30, sehingga puasanya tetap 30 apa Pak? Hari. Dan insya Allah sama Pak, insya Allah sama dengan apa? Pemerintah, insya Allah sama. Jadi Ramadannya awal Ramadan sama, karena ketinggian hilal pada saat 1 Ramadan Sabtu Pahing 1 Maret 2025 itu ketinggian hilal sudah apa Pak? Plus 4 derajat. Kalau 4 derajat pemerintah mensyaratkan 3 derajat Pak, sesuai dengan keputusan Mabims, sehingga kemungkinan besar kita apa? Sama dalam 1 Ramadan atau mengawali puasa.
Dan Idul Fitrinya insya Allah juga sama. Kalau jenengan ngikuti Senin Pahing 31 Maret. Karena apa? Dilakukan istiqmal. Insya Allah sama antara awal Ramadan dengan apa? Puasa. Antara awal Ramadan dengan apa? Idul Fitri. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kembali ke pembahasan kita. Kemudian di sana dikatakan wa huwa min khosa'isina. Ini sebelum saya tutup ya. Puasa Ramadan itu termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk melakukan apa, Pak? Puasa. Jenengan ayatnya pasti sudah hafal. Itu surat Al-Baqarah ayat 180. 80 berapa, Pak? 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini masa Nabi ketika di Mekah atau di Madinah, Pak Bu? Di Madinah. Di Madinah. Ibadah yang wajib kita lakukan, yang menjadi arkanul Islam, mulai sholat, zakat, puasa apa? Haji. Semuanya itu difardukan di Madinah. Kecuali satu, yaitu apa? Sholat. Sholat itu sudah diwajibkan ketika Nabi di Mekah. Menunjukkan sholat ini sangat penting. Saking sangat pentingnya, Pak, Bu, ketika Nabi menerima perintah sholat itu melalui apa? Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat dari 50 kali menjadi 5 kali. Tapi kata Allah apa? Hiya khamsun wa hiya khamsun. Meskipun sholatnya 5 waktu atau 5 kali, tapi nilainya 50 kali. Nah kok bisa? Ya bisa dihitung dengan kaidah menghitung pahala tadi, Pak. Man jaa bil hasanati falu asyru apa? Amthali. Menunjukkan sholat itu sangat penting sampai Nabi diundang oleh Allah dalam peristiwa Mi'raj. Allah sendiri yang memerintahkan Nabi untuk melakukan apa? Sholat. Tapi ibadah yang lain itu cukup Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi. Dan selain sholat itu difardukan di kota apa? Madinah. Sehingga ayatnya tadi ya ayyuhalladzina apa? Amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kalau kita baca Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kutiba itu dicatat. Kata banyak tubuh kita badan artinya mencatat. Tapi maksudnya apa? Sesuatu yang dicatat itu maksudnya furido, difardukan. Apalagi bangsa Arab, Pak Bu. Bangsa yang Nabi sendiri mengatakan nahnu ummatun ummiyatun. Kita bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis. La naktubu wa la nahsubu, enggak bisa menulis, enggak bisa menghitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina wa Pak." Rasulullah, Allah lah yang mengutus di bangsa ummi tidak mengenal peradaban apa? Baca, tulis. Seorang apa? Rasul. Itu ya. Kalau dikatakan kutiba, itu menunjukkan betapa pentingnya perintah ini, Pak. Sehingga para al-mufassirin ketika menafsirkan kutiba itu maknanya apa? Furido, difardukan. Alaikumusiyam, atas kamu berpuasa. Siapa yang diwajibkan melakukan puasa? Yang pertama mukallaf. Mukallaf itu apa? Akil balik, Pak. Bahasa fikih itu, Pak. Mukallaf itu apa, Pak Bu? Akil balik.
Akilun berakal. Kalau orang itu majnun gila berarti tidak kewajiban melakukan apa? Puasa. Yang kedua, balik. Kalau sobiyun anak kecil kewajiban melakukan puasa atau enggak? Wajib atau enggak Pak Bu? Tidak wajib. Tapi jenengan sebagai orang tua diperintahkan untuk melatih anaknya melakukan puasa atau enggak? Ya, sebagaimana hadis Nabi ya, muru auladakum bis-sholati wa hum sab'u sinin. Kalau jenengan punya anak, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, usia 7 tahun itu ndang di apa Pak Bu? Suruh melakukan sholat. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Kalau 10 tahun itu kok belum melakukan sholat, suruh boleh apa? Memukul, tapi pemukul yang mendidik. Tapi yang paling baik tidak usah dipukul Pak, jenengan kasih uswah atau qudwah. Dilatih apa Pak? Sholat jamaah di masjid. Ya kadang-kadang anak itu mungkin nggak mau sholat meskipun usianya 10 tahun itu karena orang tuanya nggak ngasih contoh. Wong tua nih ngongkon le budal ning masjid ning langgar ning mushola, tapi bapaknya metengkrang Pak. Ya ora budal ning masjid toh mushola. Berarti nggak ngasih apa? Contoh, gitu ya. Puasa juga semacam itu. Kalau anak sudah usia 7 tahun sudah mulai dilatih untuk puasa. Makanya di tradisi Nusantara atau Indonesia Pak, ada istilah puasa apa? Beduk. Puasa beduk ini puasa tenanan tuh gak Pak? Itu untuk anak kecil atau boleh untuk orang dewasa juga ya puasa beduk? Puasa beduk itu puasa latihan Pak. Kok disebut puasa beduk? Soalnya nak sudah mancing sholat zuhur itu dulu ada beduk. Tapi di sini jenengan gak anek tondone Pak. Jenengan ngene ora anek beduk kok puasa beduk. Maksudnya apa? Kalau sudah dengar suara beduk itu berbuka. Jadi berbukanya berapa kali itu? 2 kali Pak ya. Nah, itu bukan puasa, tapi apa? Latihan untuk puasa. Boleh atau enggak? Boleh. Gitu. Puasa beduk gitu. Tapi ketika saya di Mesir, kok saya enggak pernah dengar Pak itu puasa beduk. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi itu cara melatih anak puasa itu tidak menyebutkan puasa beduk Pak, tapi melatihnya apa? Suruh puasa sehari atau 2 hari. Ketika misalnya usia 7 tahun, oh ternyata kuat gitu. Jadi ya sehari 2 hari atau seberapa apa mampunya. Tapi tidak harus seperti itu Pak. Artinya kalau puasa beduk pun karena mereka belum balik itu boleh-boleh saja. Tapi itu belum disebut apa? Puasa. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan waktu puasa itu apa? Minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail. Puasa itu dimulai dari terbit fajar shadiq sampai malam apa? Malam hari. Itu ya. Sehingga puasa itu diwajibkan kepada orang yang tadi mukallaf, yaitu akil balik. Yang kedua, mutikin lahu, orang yang mampu melakukan puasa. Ini menarik Pak Bu. Maksudnya gimana? Mampu di sini ada 2, mampu hissan dan mampu syar'an Pak. Maksudnya apa? Dia mutik, mampu secara hissan, secara fisik. Artinya apa? Kalau orang tidak mampu secara fisik itu tidak wajib melakukan puasa. Tapi tidak mampu secara fisik dibagi menjadi 2, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Misalnya dia sakit ada 2 kemungkinan. Sakit yang yurjabul uhu diharapkan kesembuhannya, berarti boleh tidak berpuasa tapi wajib apa? Qadha. Yang kedua, sakit yang tidak diharapkan apa Pak? Kesembuhannya. La yurjabul uhu, berarti apa? Cukup bayar
fidyah, sebagaimana ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu termasuk orang yang secara fisik tidak mampu, dan juga orang yang apa Pak Bu sudah lansia, atau bahasa kasarnya nek sing ngarani tua bangka Pak. Maksudnya apa? Secara fisik sudah sangat apa? Tua gitu. Misalnya usia 80, 90, kok ditakdir sama Allah masih hidup. Kemudian dia tidak mampu apa? Untuk melakukan puasa itu. Berarti cukup apa? Fidyah itu. Itu mampu secara apa? Fisik. Dan juga mampu secara syar'an. Soalnya Pak Bu, ada orang yang dia secara fisik mampu untuk puasa tapi tidak boleh oleh syar'i. Ini khusus untuk ibu-ibu. Ketika ibu-ibu itu haid atau nifas, kuat melakukan puasa secara fisik atau enggak Pak Bu? Kuat Bu? Kalau ibu-ibu masih usia produktif Pak, belum menopause itu, masih haid tiap bulan itu, ya pasti apa? Mengalami haid meskipun di bulan Ramadan. Ketika dia haid, mampu untuk puasa atau enggak Bu secara fisik loh? Mampu. Tapi boleh puasa atau enggak? Oh, saya wanita solehah kok, meskipun haid ya saya tetap puasa. Betul Bu? Salah Bu, itu salah Bu. Maksudnya ngaku solehah tapi tidak sesuai dengan syar'i. Justru wanita yang haid itu tidak boleh melakukan puasa. Tidak boleh melakukan apa? Puasa. Sehingga Aisyah itu memberikan penjelasan Pak. Aisyah itu tokoh yang sangat penting. Karena beberapa persoalan kewanitaan itu yang memberikan penjelasan ketika Nabi meninggal itu apa? Siapa Pak? Aisyah. Dan juga yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan Nabi secara privat atau dilakukan di rumah itu yang ngasih penjelasan siapa? Aisyah. Kan kita mau sholat Qiyam Ramadan Pak, itu yang ngasih penjelasan siapa? Aisyah. Ketika ditanya, Aisyah itu ditanya, bagaimana sholatnya Nabi di bulan Ramadan? Jawabannya Aisyah apa? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi wari ala ihda asyrata apa? Rakaatan. Sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan enggak melebihi 11 rakaat. Berarti sholat di bulan Ramadan yaitu yang kita istilahkan dengan sholat apa Pak Bu? Tarawih. Kenapa kok disebut tarawih? Karena dulu para generasi salaf, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau mereka sudah dapat 4 rakaat itu duduknya duduk jalsatu apa Pak? Tarwihah, duduk tarawih. Karena dulu sholatnya panjang, sehingga kalau langsung berdiri itu capek, sehingga diistilahkan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat yang dilakukan dengan nyantai, tidak perlu untuk apa? Terburu-buru. Nggak perlu jenengan menggunakan jurus 5 menit atau 7 menit. Tarawih cukup 5 menit atau 7 menit Pak, yang lagi viral itu loh. Cahu pete Pak. Itu nggak usah Pak, itu nggak usah. Sholat tarawih itu sholat yang nyantai kok gitu. Tapi rata-rata kita itu ketika tarawih itu baru Allahu Akbar, yang dipikir apa Pak Bu? Kapan barin? Itu kan. Padahal seharusnya tarawih itu dinikmati saja gitu. Itu ya. Itu Aisyah yang ngasih apa? Penjelasan. Sehingga Aisyah ini penting, sosok yang sangat penting. Kembali ke pembahasan kita tadi. Aisyah menjelaskan bagaimana wanita
Di zaman Nabi apakah ketika haid itu puasa atau tidak? Kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i as-shalah. Kita para wanita itu diperintah. Kalau jenengan baca hadis Pak Bu, nu'maru, kita diperintah. Siapa yang merintah Pak? Ini kalau dalam bahasa Arab kan fi'il mabni majhul. Fi'il majhul itu pelakunya tidak diketahui. Yang merintah siapa? Yaitu jelas Nabi. Kunna nu'maru, kita diperintah, maksudnya kita para wanita diperintah biqada'is shaum, untuk mengqada' puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan tidak diperintah untuk mengqada'i salat. Sehingga Aisyah menjelaskan kalau wanita itu haid tidak sholat, kalau wanita itu haid tidak puasa. Tapi bedanya apa? Kalau haid ketika puasa, puasanya diqadai. Tapi kalau sholatnya diqadai atau enggak Bu? Enggak Bu. Sholat itu wajib Bu, puasa juga wajib. Kenapa kok puasa diqadai, sholat tidak diqadai Bu? Kenapa Bu? Dek mengperintahi ngono ya wis. Wis apa jere hadise? Betul 100% jawaban. Tapi ada jawaban yang agak rasional Pak Bu. Kenapa? Kalau jenengan qadha sholat, wanita yang masih haid tiap bulan kan haid Pak Bu. Kalau dia qadha sholat, gimana cara ngitungnya? Biasanya umumnya wanita itu haidnya antara 6 dan 7 hari. 6 dan 7 hari itu dipengkan saja Pak Bu, sholat yang ditinggalkan. Itu gimana Bu itu cara ngodoknya? Susah atau enggak Bu? Susah, itu potensi lupa juga Pak. Aku kodok wis oleh pirang sholat ya. Lupa itu. Ya kan? Tapi kalau puasa, meskipun puasa itu waktunya lama, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan lebih berat, tapi cara menghitungnya lebih mudah karena dia ibadah tahunan. Oleh sebab itu hikmahnya kalau kita disuruh qadha puasa salat, Bu, kok kita, maksudnya kita, saya mewakili orang wanita Bu, bukan saya, kita. Karena wanita itu kenapa kok enggak mengqadai salat? Karena itu ada masyaqqah, kesulitan, keberatan dalam mengqadai salat. Tapi kalau puasa diqadai. Sekarang Bu, saya kan pingin puasa saya 1 bulan penuh. Bolehkah wanita mengkonsumsi pil mencegah, yang bisa mencegah datangnya haid? Boleh atau enggak Bu? Boleh Bu? Lebih baik mana? Minum pil supaya tidak haid, sama wis haid enggak apa-apa, nanti juga diqadai. Baik mana Bu? Meskipun ada ulama Pak yang membolehkan. Kenapa? Berpedoman pada al-aslu fil asya al-ibah. Hukum sesuatu itu boleh. Disebutkan dalam kitab Dalilul Thalib yang ditulis oleh Syekh Mar'i Karmi, madzhab Hambali Pak. Di mana Rasabil Ibnu Dawwayan itu menjelaskan kalau wanita mengkonsumsi pil pencegah haid itu hukumnya halal. Boleh maksudnya. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik tidak dilakukan. Kenapa? Karena haid itu kan ketika Nabi menjelaskan haid kepada wanita Bu, hadza katabahullahu ala banati Adam. Haid itu sudah ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk para wanita. Wanita yang paling soleh itu siapa Bu? Siapa Pak? Istri Nabi yang terkenal cantik itu Pak? Aisyah. Aisyah kira-kira punya hutang puasa atau enggak Bu? Punya atau enggak? Jenengan kok yakin sekali tuh Bu?
Aisyah sendiri bilang, kata Aisyah, kana yakunu alayya shaum, saya punya hutang puasa. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, saya enggak bisa mengqadainya kecuali di bulan Sya'ban. Makanya ibu-ibu ini ada sebagian niru mazhabnya Aisyah itu. Sya'ban baru bingung. Aku qadha wis oleh piro to? Bingung lho. Padahal kalau Sya'ban itu sudah injury time, Pak. Mau waktunya mau habis. Baru bingung, tanya ibu-ibunya itu. Enggak tahu itu sudah qadha atau enggak, belum, Bu. Sudah selesai, Bu, qadhanya? Katanya belum, Pak. Meskipun jawabnya sudah, tapi saya tetap ngomong belum itu. Artinya apa? Puasa itu tetap apa? Diqadai. Artinya apa? Kalau wanita punya hutang puasa diqadai, tapi maksudnya karena haid ya. Tapi kalau sholat tidak diqadai. Dan tadi sudah kita katakan wanita lebih baik apa tidak mengkonsumsi obat yang menahan haid. Ya, karena ini sudah fitrah apa? Wanita. Sehingga punya hutang puasa Ramadan itu suatu hal yang umum atau lumrah bagi seorang apa? Wanita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang menjadi poin kita tadi setelah Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, terus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum saya tutup ini sudah lebih 10 menit ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata ibadah puasa yang sangat berat itu sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Menunjukkan kalau suatu itu berat tapi sudah dialami oleh semua umat manusia, menjadi ringan atau enggak, Pak? Ringan. Dan ada beberapa puasa yang sudah dilakukan oleh para nabi. Misalnya yang terkenal puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal berapa, Pak, Bu? 10 Syura. Syura itu bulan apa, Pak, Bu? Apes. Jenengan wani mantu bulan Syura? Gak wani ya? Sing dikeris malah kerisnya diumbah bareng to, Pak. Tapi sebenarnya sasi Syura itu sasi yang apes bagaimana pandangan masyarakat Jawa atau tidak? Ternyata Nabi mengatakan atau bangsa Yahudi mengatakan, Pak, hadza yaumun sholihun, ini hari baik, hari keberuntungan. Kenapa? Najallahu bani Israila min aduwihim. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya itu hari Asyura. Fir'aun atau Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa itu disebut Ramses, Pak. Ramses, makanya di Mesir itu ada stasiun namanya Ramses. Maksudnya Ramses the second. Ramses yang kedua, karena Ramses atau Fir'aun itu gelar raja Mesir. Itu bisa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu pada hari apa? Asyura. Oleh sebab itu Nabi juga meminta para umatnya untuk apa, Pak? Puasa hari Asyura. Dan Bani Israel puasa Asyura itu syukran lillah, sebagai bentuk ekspresi kesyukuran kepada Allah. Itu ya. Kemudian kita juga mengenal puasa Dawud. Kalau Dawud itu apa? Ayyasuma yauman wa ayyuftira apa? Yauman. Sehari puasa, sehari apa? Berbuka. Berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah mengenal apa? Puasa. Tapi kenapa kok di Fathul Mu'in dikatakan wa huwa min khasaisina? Maksudnya puasa yang khusus bagi umatnya Nabi Muhammad adalah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini yang belum dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sebanyak 30 hari. Terus ending dari puasa sebagaimana yang jenengan sudah hafal, la'allakum apa? Tattaqun. Yang menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu harus menjadikan manusia yang betul-betul memiliki apa? Ketakwaan diri kepada
Allah. Saking pentingnya puasa, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Kalau puasa wa ana ajzi bih, saya sendiri yang akan membalasnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, demikian kajian rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita dan juga bisa memahamkan kita betapa pentingnya puasa, dan puasa merupakan ibadah yang sangat penting, dan inti puasa adalah menjadikan manusia yang la'allakum tattaqun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.